Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. Setiap hari, Miskia menghabiskan waktunya berdagang sembako di tokonya di Pasar Sayang-Sayang di Kota Mataram, Lombok NTB. Meskipun sudah menikah, namun karena belum diberkahi dengan anak, dia memutuskan untuk mengasuh seorang anak. Sementara itu, sang suami memutuskan untuk menikah lagi dan memiliki dua anak dari istri barunya. Kehidupan rumah tangga Miskia tidak selalu stabil, karena sang suami kadang tinggal bersama Miskia dan kadang bersama istri barunya. Di toko sembako, Miskia biasanya dibantu oleh anak asuhnya, baik itu dalam merapikan barang dagangan, melayani pembeli, maupun membungkus gula, dan tugas-tugas lainnya. Meskipun demikian, kehidupan sehari-hari Miskia berjalan dengan relatif normal. Namun, segalanya berubah saat gempa bumi melanda Pulau Lombok pada Maret tahun 2019. Miskia juga merasakan dampak dari bencana tersebut. Beruntung, dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah. Setelah itu, Miskia mencoba untuk melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala dengan kembali berdagang sembako di Pasar Sayang-Sayang. Pada satu malam gelap, pukul 2 pagi, tiga pria misterius dengan langkah hati-hati mendekati sebuah rumah. Dua di antara mereka memasuki rumah sementara yang lainnya tetap berjaga di luar. Mereka mematikan aliran listrik dan menyalakan senter untuk memperjelas pandangan. Saat mereka masuk ke kamar tidur, mereka menemukan seorang wanita tertidur. Tanpa ampun, mereka menyerang wanita itu dengan kayu dan parang hingga membuatnya terkapar bersimbah bercak merah di tempat tidur. Setelahnya, para penjahat itu mencari uang dan barang berharga sebelum kabur meninggalkan rumah dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Burhan, saudara kandung Miskia, datang ke rumah kakaknya dengan kekhawatiran yang mendalam. Kak Mis, panggilnya, namun tidak ada jawaban. Meski pintu terbuka sedikit, Burhan masuk ke dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Dia mencoba menyalakan lampu, tapi listrik sudah padam. Dengan hati-hati, Burhan mencari di seluruh rumah hingga akhirnya menemukan Miskia terbujur kaku dalam genangan bercak merah di kamar tidurnya. Dengan panik, Burhan meminta bantuan tetangga untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ketika polisi tiba di tempat kejadian perkara TKP, kerumunan warga sudah memadati sekitar rumah Miskia. Teman dan kerabat Miskia datang setelah mendengar berita tersebut. Suparman, anak asuh Miskia, juga telah tiba di TKP, terkejut mendengar insiden tragis yang menimpa Bu Miskia. Di TKP, polisi menemukan balok kayu dan parang yang dilapisi darah, diduga sebagai senjata penghilangan nyawa. Mereka segera meminta keterangan dari Burhan, adik Miskia, yang pertama kali menemukan jasad kakaknya. Siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengan Bu Miskia? Burhan menjawab, Suparman, anak asuhnya yang membantu di toko sembako setiap hari. Polisi kemudian menanyai Suparman yang berada di sana. Pria itu mengonfirmasi bahwa dia terakhir kali berada di rumah Miskia pada Kamis malam, tanggal 2 Mei tahun 2019. Sebelum peristiwa tragis terjadi, dia membantu Bu Miskia membungkus gula untuk dijual. Polisi yang mengetahui bahwa HP Miskia hilang, mengarahkan Suparman. Coba telepon HP Bu Miskia. Saat Suparman mencoba menelpon, namun HP tersebut tidak aktif. Polisi kemudian mengumpulkan informasi tambahan dari warga sekitar. Investigasi terus dilakukan. Mereka melacak nomor HP Miskia dan beberapa hari kemudian, pada tanggal 7 Mei, polisi mendapatkan informasi bahwa HP Miskia muncul dengan nomor baru. Hal ini mengindikasikan bahwa orang yang memiliki HP Miskia telah mengganti nomornya. Lokasi HP tersebut terlacak di Desa Gelanggan, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Polisi segera menuju lokasi dan menemukan HP tersebut di tangan seorang wanita yang dikenal sebagai Ibu Gepat. Saat ditanya, Ibu Gepat mengakui bahwa dia memegang HP tersebut yang nomornya telah diganti. Sahnun yang memberikannya pada saya, katanya. Polisi kemudian mencari Sahnun dan menanyainya. Sahnun mengakui bahwa dia yang memberikan HP tersebut kepada Ibu Gepat. Namun, ketika polisi hendak menangkap Sahnun, keponakannya Iswandi, yang juga berada di rumah, melarang dan mengklaim bahwa dia yang memberikan HP tersebut kepada Sahnun. Iswandi mengaku terlibat dalam kematian Miskia bersama dua pria lainnya. Polisi segera menangkap Iswandi dan kedua pria yang disebutnya. Inilah kisah sebenarnya di balik peristiwa tragis tersebut. Miskia memiliki seorang anak asuh yang bernama Suparman Bahri, serta dua anak tiri,
kakak beradik Satria Sopiandi dan Iswandi Iswanto. Suparman dan Satria sering membantu Miskiah di toko sembako miliknya. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 2019, Suparman menelepon Satria dan mengajaknya untuk merampok ibu asuh mereka. Dia mendapat bansos gempa 50 juta rupiah, tetapi ketika aku minta dibelikan motor, dia menolak. Jadi, mari kita rampok uangnya, kata Suparman. Satria setuju dengan rencana itu dan mengajak adiknya, Iswandi, untuk bergabung dalam aksi tersebut. Mereka berangkat dengan sepeda motor menuju rumah Miskiah di Dusun Gegutu, Desa Kekiri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, sekitar pukul 11.30 malam. Setibanya di sebuah kebun tidak jauh dari rumah Miskiah, Satria dan Iswandi bertemu dengan Suparman. Suparman meminta Iswandi untuk tetap berada di kebun dan berjaga-jaga jika ada orang datang, serta segera memberitahukan mereka. Setelah itu, Suparman dan Satria memutuskan untuk mengintai rumah Miskiah yang terpencil dari pemukiman warga lainnya. Mereka melihat bahwa lampu TV masih menyala, menandakan bahwa Miskiah belum tidur. Keduanya kembali ke kebun untuk menunggu kesempatan yang tepat. Ketika pukul 2 pagi tiba, mereka bertiga bergerak menuju rumah Miskiah dalam keadaan hening. Suparman meminta Iswandi untuk berjaga-jaga di depan pagar, sementara mereka berdua merusak gembok pagar dan masuk ke dalam. Setelah mematikan listrik rumah, mereka memasuki ruang tengah. Suparman mengambil balok kayu untuk membuka pintu, kemudian mereka masuk ke kamar tidur Miskiah. Wanita itu tertidur lelap di tempat tidur. Dengan kejam, Suparman, anak asuhnya, memukul kepala Miskiah 2 kali dengan balok kayu. Miskiah berusaha melawan dan berteriak, "Kenapa kalian melakukan ini?" Tetapi Suparman tidak menghiraukannya. Dia mengambil sebilah parang dari bawah tempat tidur Miskiah dan menebas leher wanita itu sebanyak 3 kali. Miskiah meninggal dunia di tempat, bersimbah darah. Setelah itu, mereka mencari uang dan barang berharga, namun mereka hanya menemukan uang tunai sebesar Rp600.000 dan sebuah HP milik Miskiah. Tanpa ampun, Suparman dan Satria meninggalkan rumah. Iswandi yang menunggu di luar terkejut melihat pakaian mereka yang penuh bercak darah. Ketika dia bertanya, Suparman mengancam, "Diam saja, jangan sebut-sebut kepada siapapun. Kalau kau memberitahukan kepada siapapun, kau akan kumati." Setelah itu, Suparman dan Satria pergi ke sungai di dekat situ untuk membersihkan tangan mereka yang penuh darah, lalu kembali ke rumah Miskiah untuk mengambil emas yang disembunyikan di dalam karung. Setelah itu, Suparman memerintahkan Satria dan Iswandi untuk pergi terlebih dahulu ke toko sembako milik Miskiah di Pasar Sayang-Sayang. Tak lama kemudian, Suparman menyusul dengan membawa kunci toko. Ketika toko dibuka, mereka berusaha mencari barang berharga, namun tidak menemukannya. Satria kemudian menyuruh Iswandi untuk pulang duluan. "Mana bagian uangku?" Iswandi meminta bagian, tetapi Satria menolak untuk memberikan bagian tersebut, mengatakan bahwa pembagian akan dilakukan nanti oleh Suparman. Suparman memberikan HP milik Miskiah kepada Iswandi, dan Iswandi pun segera pulang. Di tengah jalan, Iswandi membuang kartu SIM HP tersebut. Lalu, dia pergi ke rumah pamannya, Sahnun, di Lombok Timur. Iswandi menceritakan kejadian tersebut kepada pamannya. "Paman, tadi aku diajak mencuri uang oleh Satria dan Suparman. Tetapi ketika mereka keluar dari rumah, aku melihat mereka penuh dengan darah. Mungkin mereka telah menghilangkan nyawa orang itu." Namun, San Sahnun hanya menertawakannya. "Ceritamu seperti cerita orang yang menghilangkan nyawa ayam, mari makan." Iswandi kemudian memberikan HP curian kepada Sahnun, yang kemudian diberikannya kepada Ibu Gepat. Demikianlah, secara garis besar, kronologi kejadian menurut pengakuan para pelaku. Persidangan kasus penghilangan nyawa Miskiah diselenggarakan di Pengadilan Negeri Mataram. Suparman diidentifikasi sebagai otak di balik penghilangan nyawa tersebut. Dia mengungkapkan rasa kemarahannya terhadap Miskiah yang menolak membelikan sepeda motor menggunakan dana bantuan gempa. Majelis hakim menyimpulkan bahwa ketiga terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, sesuai dengan pasal 365 ayat 4 KUHP. Vonis dijatuhkan setelah pertimbangan mendalam. Iswandi Iswanto, yang dianggap tidak terlibat langsung dalam penghilangan nyawa dan hanya ikut serta dalam pencurian, divonis 3 tahun penjara. Sedangkan Satria Sandi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dan Suparman Bahri 20 tahun penjara.
Pertimbangan yang memberatkan termasuk keterlibatan mereka dalam kematian korban, sementara pertimbangan yang meringankan mencakup fakta bahwa mereka belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya. Saat vonis dibacakan, tidak ada satupun anggota keluarga terdakwa yang hadir di pengadilan. Di antara ketiga terdakwa, hanya Suparman yang menangis ketika hakim mengumumkan vonisnya. Kasus penghilangan nyawa Miskiah yang dilakukan oleh anak asuhnya dan dibantu dua anak tirinya menjadi viral di Lombok. Miskiah, seorang wanita berusia 50-an, dikenal sebagai sosok yang baik terhadap anak asuh dan anak tirinya. Mereka sering membantu di toko sembako Miskiah dan diberi upah sebagai imbalan atas bantuan mereka. Ketika Miskiah ditemukan meninggal dunia dan warga berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Satria, salah satu anak tirinya, berpura-pura berduka dan bahkan turut serta ke tempat kejadian perkara TKP bersama ibunya. Mereka seolah-olah ikut berduka atas tragedi yang menimpa Miskiah, yang biasa dipanggil sebagai Bibi. Tidak hanya itu, Satria juga memperlihatkan kesedihannya di akun Facebooknya dengan memposting status yang menunjukkan keprihatinannya. Tetaplah tersenyum, meski hati sedang berduka. Ketika ada teman yang bertanya tentang alasan kesedihannya, Satria menjelaskan, "Bibi saya dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, tapi yang membuat saya terkejut adalah peran sadis Suparman, anak asuh yang menjadi otak di balik penghilangan nyawa Miskiah." Miskiah telah membesarkan Suparman sejak kecil dan bahkan membiayai pendidikannya dari SD hingga kuliah di Universitas Mataram. Saat Suparman meraih gelar sarjana, Miskiah hadir di acara wisuda tersebut. Namun, tanpa disangka, dalam pandangan Suparman, Miskiah hanya dianggap sebagai sumber uang. Hal ini terungkap dalam persidangan, di mana Suparman mengungkapkan kekesalannya karena Miskiah menolak membelikan sepeda motor untuknya menggunakan dana bantuan gempa. Selain itu, ia juga berharap bahwa dengan meninggalnya Miskiah, harta warisan wanita tersebut akan menjadi miliknya sebagai anak asuh yang dekat dengan Miskiah. Nasib tragis Miskiah, yang dilenyapkan dari muka bumi oleh dua anak tirinya dan anak asuhnya yang telah menjadi sarjana, sungguh menyedihkan. Demikian video ini. Saya berdoa agar kita dan keluarga terdekat kita tidak pernah mengalami insiden serupa. Semoga keselamatan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau sudut pandang yang berbeda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.